Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman diintegrasi bangsa. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak budaya dan adat istiadat, sehingga terjadinya diintegrasi itu sangat memungkinkan. Adapun latar belakang terjadinya di integrasi itu salah satunya yaitu perbedaan ideologi di bangsa itu sendiri. Jadi di sini diintegrasi juga bisa diartikan sebagai eh, perpecah belahan di dalam negeri. Jadi di sini ada tiga integrasi secara garis umum, yaitu yang pertama yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Jadi sebelumnya di Indonesia ada lima aliran politik terbesar. Yang pertama itu ada nasionalisme, partai atau PNI. Yang kedua itu ada Islam yaitu NU, komunis itu PKI, kedua itu ada PSI, yang terakhir ada PIR atau Partai Indonesia Raya. Nah, di sini disintegrasi yang pertama yaitu dari Partai Komunis Indonesia. Jadi di sini berawal dari awalnya kemerdekaan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan. Alasannya mengapa? Yaitu karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Itu tujuan PKI memberontak menjadi pemberontak. Nah, di sini juga di pertengahan September 1948 pertempuran antara PKI dan militer Indonesia terjadi. Tetapi saat itu PKI kalah dan ada dua orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI itu melarikan diri. Nah, dua orang tersebut yang membangun kembali Partai Komunis Indonesia, tapi lagi dikalahkan. Selanjutnya yaitu ada TII, yaitu Tentara Islam Indonesia. Nah, di sini diketuai oleh Kartosuwiryo. Nah, di sini Kartosuwiryo ini dulu sebagai tokoh sarekat Islam, tetapi pada saat itu terjadinya disintegrasi di sini karena berawal dari adanya perjanjian Renville yang menyarankan atau mengusulkan agar rakyat Indonesia dari Jawa Barat pindah ke Jawa Timur. Itu tujuannya karena di Jawa Barat itu masih ada orang Belanda di sana, sehingga rakyat Indonesia dipindahkan ke Jawa Timur. Tapi di sini ada salah satu tokoh yaitu Kartosuwiryo memberontak, tidak ingin pindah ke Jawa Timur, dan dia membuat Tentara Islam Indonesia dan menolak untuk pindah ke Jawa Timur. Nah, yang kedua di sini ada konflik dan pergolakan sistem pemerintah. Jadi di sini termasuk yaitu konflik negara kesatuan dan negara serikat, itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh ada konflik pemberontakan akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia. Jadi mereka merasa tidak adil karena pemerintah pusat berlaku tidak adil ke daerah mereka, sehingga mereka memberontak pemerintah.
Dan yang terakhir yaitu ada konflik umum atau kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Jadi di sini pada tahun 2014 itu ada data yang menyatakan bahwa konflik masih banyak terjadinya konflik sosial. Nah, di berbagai wilayah Indonesia, yaitu dari Papua, Jawa, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Jadi di sini rakyat Indonesia masih saling bermusuhan atau saling menyerang dari daerah satu ke daerah lain. Lalu apa kata awal? Jadi bisa kita simpulkan dari 3 peristiwa ini bahwa walaupun Indonesia telah merdeka, tapi masih banyak rakyat Indonesia yang melakukan pemberontakan, mulai dari banyaknya konflik antar daerah atau konflik dari rakyat ke pemerintah. Mungkin sekian dari saya Novila dari kelas 12 PS 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.